Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini sebelum kita bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang berlimpah di dalam kami. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan menerangi hati kami, menerangi pemikiran kami, supaya kami beroleh pencerahan dan oleh kuat kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Tolong kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi shalom saya sampaikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini saya akan berbagi kepada kita mengenai satu bagian terkait dengan pemulihan atau hal-hal yang boleh menolong proses terjadinya suatu pemulihan. Mari kita dengan cepat saja membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sekali lagi saya ulang. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Seperti yang sudah saya sebutkan, saya akan berbagi tentang pemulihan, kebenaran dari pemulihan itu sendiri, dan proses terkait dalam terjadinya suatu pemulihan. Yang perlu kita ketahui bahwa sebagaimana tercatat di dalam pembacaan tadi dalam Ayub 42 ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Yang perlu kita ketahui yang pertama ialah dalam terjadinya suatu pemulihan atau dalam proses pemulihan, Tuhanlah yang mengerjakan. Allah yang mengerjakan pemulihan, atau Allah yang menyatakan pemulihan itu sendiri. Jadi dalam terjadinya suatu pemulihan itu bukan karya seseorang, itu bukan perbuatan seseorang, melainkan semata-mata karya daripada Allah. Apa yang bisa kita lihat dalam konteks yang disampaikan dari pembacaan tersebut? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bagaimana keadaan Ayub sebelumnya? Kita tahu dalam catatan Ayub pasal pertama disebutkan dia sebagai seorang yang saleh, sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, yang dimana dia menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Dia ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi dalam satu diskusi bersama dengan si jahat, di situ ada percakapan yang akhirnya diberikan izin untuk iblis menyentuh atau mengambil kewenangan sedikit pada kehidupan Ayub. Dan singkat ceritanya dalam kisah tersebut ditampilkan bahwa segala apa yang dimiliki oleh Ayub itu tidak ada lagi, hilang daripadanya. Keluarganya, anak-anaknya, dan harta bendanya harus tiada. Dan tidak hanya itu saja, keluarganya, istrinya yang tinggal bersama-sama dengan dia atau yang masih ada bersama dengan dia, pada akhirnya juga meninggalkan dia. Para sahabatnya berpikiran negatif atau berpikiran tidak baik tentangnya. Dan ini satu keadaan yang tidak mengenakkan dialami atau terjadi pada Ayub. Tetapi di sini disebutkan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi dalam proses pemulihan harus diingat bahwa Tuhanlah yang mengerjakan pemulihan tersebut. Pemulihan itu terjadi semata-mata karena karya Tuhan. Pemulihan itu dinyatakan karena Allah yang bekerja, karena Allah yang bertindak atau melakukan sesuatu di dalamnya. Jadi pemulihan tidak terjadi karena keistimewaan seseorang. Pemulihan tidak terjadi karena ada A, B, C, dan D dalam diri seseorang, melainkan semata-mata karena Allah yang mengerjakan pemulihan itu sendiri. Lalu kebenaran apa yang bisa kita ambil atau pelajari dari konteks kisah Ayub ini dalam pembacaan tadi? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah apa? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara
saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu dalam pemulihan itu terjadi semata-mata hanya karena Allah, tetapi pemulihan juga boleh terjadi ketika kita berdoa di dalamnya. Jadi ketika kita merindukan terjadi pemulihan, baik itu dalam kehidupan pribadi kita, dalam tatanan sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kita berdoa untuk terjadinya pemulihan tersebut. Kita doakan supaya Allah turun tangan, supaya Allah bekerja atau menyatakan karyanya di dalam kehidupan tiap-tiap kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan bersama-sama berbangsa dan bernegara. Allah turun tangan di dalamnya untuk mengerjakan yang terbaik, untuk menyatakan pemulihan yang kita rindukan tersebut. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita berdoa, kita berhubungan dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita berelasi dengan Sang Pencipta kita. Saat kita berdoa, kita menyampaikan tiap-tiap apa yang menjadi keluh kesah kita, kerinduan kita, isi hati kita, bahkan apa-apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita dan keberadaan kita, sepenuhnya kita sampaikan kepada Allah. Jadi mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa, karena kita begitu merindukan terjadinya pemulihan. Dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, tentunya kita berdoa supaya Allah terus dan terus menyatakan anugerahnya. Dalam doa-doa itu kita semakin hari semakin terdorong dan memotivasi diri kita sendiri untuk boleh semakin hari semakin dekat, semakin akrab. Tentunya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita semakin mengenal Dia, kita semakin mengetahui isi hatinya. Jadi dalam doa-doa yang nanti kita lakukan, kita tidak memaksakan kehendak kita secara pribadi, kita tidak memaksakan keinginan kita, tetapi kita mengizinkan Tuhan yang menyatakan kehendaknya. Dan cukup menarik, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika disebutkan di sini, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Kita tahu siapa para sahabat Ayub ini. Mereka orang-orang yang berpikiran negatif terhadapnya. Mereka mencela dia. Mereka mengatakan, tidak mungkin kalau kamu tidak berdosa, maka hal ini terjadi kepadamu. Tidak mungkin kemalangan ini menimpa kamu kalau bukan karena kamu berdosa kepada Tuhan. Jadi ada pemikiran yang dalam diri mereka, ada pemikiran yang sempit dalam diri mereka terkait dengan situasi yang dialami Ayub. Tetapi Ayub berdoa supaya Tuhan menolong dan memulihkan keadaan mereka. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, barangkali ada hal-hal tertentu yang kalau kita melihat kepada situasi kita sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan, lalu ada orang-orang yang barangkali berpikiran buruk atau menyatakan sesuatu yang negatif di dalamnya, lalu kita menjadi sakit hati, menjadi tertekan, menjadi pahit hati terhadapnya. Dan mari kita belajar dari kisah ini, dari catatan yang disampaikan oleh penulis Ayub, bahwa di situ disebutkan Ayub berdoa untuk mereka, untuk para sahabatnya yang mencela atau mencaci dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita merindukan terjadinya pemulihan. Dalam proses pemulihan itu kita harus tahu bahwa pemulihan hanya terjadi karena campur tangan Tuhan. Pemulihan terjadi ketika kita berdoa, bahkan berdoa untuk mereka yang tidak kita sukai. Barangkali bisa disebutkan kita berdoa untuk mereka yang kita benci, dan barangkali kita berdoa untuk mereka-mereka yang sudah menyakiti kita. Mari kita berdoa, mari kita sepakat, mari kita sehati, kita berdoa secara khusus untuk Tuhan boleh memulihkan kehidupan kita secara pribadi, berdoa secara khusus untuk Tuhan juga boleh memulihkan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Lalu apa yang terjadi selanjutnya terkait dengan kebenaran yang bisa kita pelajari dalam konteks pemulihan ini? Di situ disebutkan dalam pemulihan yang terjadi semata-mata oleh karya Allah, oleh perbuatan Allah. Pemulihan itu terjadi setelah Ayub berdoa untuk mereka-mereka yang tidak disukai atau mereka-mereka yang melakukan sesuatu yang negatif terhadapnya. Dan dalam proses pemulihan itu ternyata terjadi sesuatu yang jauh lebih baik di dalamnya. Terjadi sesuatu yang melampaui apa yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu bahwa Allah
melakukan perkara yang luar biasa, yaitu di situ disebutkan bahwa dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, memang situasi barangkali saat ini tidak mengenakkan bagi kita sekalian. Kita merindukan suatu situasi yang lebih baik, kita merindukan suatu keadaan yang jauh lebih baik. Tetapi ingatlah Tuhan yang dapat mengerjakannya. Dan ingatlah juga ketika kita berdoa, maka kita sedang mengizinkan Tuhan untuk melakukan karyanya dalam situasi tersebut. Dan ketahuilah hal yang perlu untuk kita ingat dan menjadi satu pemikiran dalam kehidupan kita, dalam diri kita masing-masing, bahwa ketika Allah menyatakan pemulihan atau mengerjakan, maka suatu keadaan itu akan menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Keadaan tersebut akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi ingatlah, dalam proses pemulihan yang kita rindukan, Allah yang menyatakan atau mengerjakan pemulihan itu dapat diwujudkan atau Allah dapat berkarya di dalamnya ketika kita berdoa, bahkan berdoa untuk mereka-mereka yang menyakiti kita. Dan pemulihan tersebut berlangsung mendatangkan atau terjadi dengan mendatangkan atau menyatakan suatu keadaan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Lalu dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya sangat yakin, kita sangat berharap bahwa segera keadaan ini pulih, segera situasi ini menjadi normal kembali seperti sedia kala. Dan ingatlah, kalau kita merindukannya, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan yang berkarya, dan ketahui kebenaran ini, bahwa kalau Tuhan pulihkan suatu keadaan, maka keadaan itu akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dan ketahuilah, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar tiap seru-seru doa kita, karena di situ disebutkan bahwa Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepada Dia, dan Tuhan sayang kepada mereka yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Artinya kalau kita terus berdoa kepada Tuhan untuk situasi kita boleh mengalami pemulihan di dalamnya, maka Tuhan akan menyatakan karyanya yang terbaik. Pemulihan yang kita rindukan pasti akan terjadi. Bagian kita ialah mari kita izinkan Tuhan menyatakan karyanya. Bagian kita ialah mari kita terus berdoa sepakat bersama-sama. Dan bagian kita meyakini bahwa keadaan yang akan terjadi nantinya jauh lebih baik dari yang terjadi sebelumnya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita, dan kita dimampukan untuk terus percaya dan berharap kepadanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, sekali lagi kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu di dalam kami. Kami tahu ini situasi yang cukup sulit, situasi yang tidak mengenakan bagi kami sekalian, tapi kami meyakini kebenaran firman-Mu bahwa pemulihan hanya terjadi di dalam karya atau campur tangan daripada Tuhan. Artinya kedaulatan Allah lah yang boleh menyatakan itu semua, dan pemulihan boleh dilangsungkan atau diwujud nyatakan oleh Allah ketika kami datang kepada Tuhan, berseru dan meminta kepada Allah untuk mengerjakan pemulihan tersebut. Dan pemulihan juga yang berlangsung nantinya akan membawa suatu keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kiranya Tuhan tolong kami untuk terus meyakini akan kebenaran ini, untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Allah pasti akan menyatakan yang terbaik. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi tiap-tiap orang yang mengasihi Tuhan. Kami belajar untuk terus mengasihi Tuhan, dan kami pasti akan mengalami hal-hal yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.